Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dunia ini memang semakin hari semakin sulit, tantangan semakin besar, persoalan semakin menggunung, penyakit semakin merajalela, kejahatan, penipuan, saudara, dan segala bentuk rekayasa terlalu banyak di muka bumi ini. Tetapi yang pasti, saudara, semua berita-berita dunia itu sudah direkayasa. Namun satu hal saudara tahu, bahwa firman itu tetap. Firman itu tidak pernah berubah. Firman itu penuh dengan kuasa. Firman itu menuntun setiap orang. Sebab itu saudara, firman itu tidak pernah saudara dirubah oleh kondisi cuaca, keadaan, maupun iklim maupun kondisi dunia. Justru firman itu saudara akan mengalahkan segala hal-hal yang di dunia ini yang mencoba merubah iman kita. Oleh karena itu kekristenan saudara harus kuat. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius 11 ayat 28, saya bacakan dulu. Dikatakan, saudara, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini satu tawaran bagi orang-orang saudara yang percaya Tuhan. Bahwa dunia ini sedang menuju kepada kesukaran. Dunia sedang menuju kepada kesulitan, menyulitkan. Namun Tuhan selalu menawarkan kepada kita, saudara, bahwa Dia ingin supaya kita datang kepadanya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini jelas, saudara, bahwa kita tidak dikuasai oleh dunia. Kita tidak boleh dikuasai oleh persoalan, kesulitan, tantangan dunia. Tapi kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini, saudara, ingat satu hal, bahwa firman itu tetap, walaupun dunia berubah, dunia bergoncang, firman itu tetap. Kondisi yang sulit, dunia yang mengancam, persoalan dari dunia mengerikan, firman tetap menjamin kita. Amin. Jadi tekanan-tekanan dari dunia begitu kencang, mungkin penyakit, mungkin dia akan merubah dengan bentuk yang lain, mungkin iblis akan memakai strategi yang lain, saudara. Tapi firman tetap tidak pernah berubah. Karena firman selalu mengalahkan dunia. Sehingga dunia mencoba untuk mencari pikiran, mencari ide. Setan mencoba mencari strategi. Firman tetap tidak pernah berubah. Kata-katanya tetap saja, saudara. Tetapi iblis dan dunia tidak bisa memenangkannya. Iblis tahu ayat ini, dunia tahu ayat ini. Dan 2000 tahun, saudara, ayat ini tetap sama. Tapi strategi iblis, saudara, terus berubah. Baik melalui teknologi maupun masalah apa saja. Berarti menunjukkan, saudara, bahwa firman ini kekal dan tetap, saudara, adalah pemenang. Kalau tidak, saudara, pasti iblis akan, saudara, akan mengalahkan dan firman selalu bisa berubah. Tapi firman Allah tidak pernah berubah. Satu titik saja, saudara, tidak akan pernah digeser. Hanya karena, saudara, dunia ini sudah mencoba dengan cara yang lain. Satu koma saja tidak pernah digeser. Bayangkan, untuk menjamin kehidupan kita. Siapa yang mau, saudara, bersandar kepada firman Allah. Siapa yang mau mencari firman Allah, dia akan senantiasa kuat. Dan juga dikatakan ayat yang ke-29, 30, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagaimana supaya kita, saudara, bisa mendapat ketenangan dalam hidup ini? Orang mencoba pergi ke sana sini, saudara, suasana sana, mencari ini, mencari itu, semua dicoba. Makan mau enak, mau kumpul teman-teman yang begini, mau begitu.
Cuman satu supaya saudara tenang. Saudara, yaitu memikul tanggung jawab sebagai murid Kristus. Memikul tanggung jawab sebagai murid Kristus. Tidak ada yang lain. Tanggung jawab sebagai orang percaya. Tanggung jawab sebagai orang yang diberi iman. Saudara, untuk saudara menjadi berkat bagi orang yang belum mengenalnya. Sehingga orang yang beriman itu tidak boleh hidup dalam ketakutan. Walaupun ketakutan itu ada. Sehingga orang beriman menunjukkan perbedaan dengan orang dunia. Saudara, walaupun kondisinya sama. Disitulah saudara, tanggung jawab kita untuk mencerminkan firman itu ya dan amin. Dengan karakter-karakter Tuhan tentunya. Belajar kepada Tuhan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban dari Tuhan itu saudara, tanggung jawab itu sebenarnya ringan. Tapi kok rasa berat ya? Karena kita melawan dunia, saudara. Dunia selalu mencoba menghalangi. Baik melalui kemalasan kita, saudara. Tetapi saudara, kalau firman itu tidak pernah berubah. Kalau kita mau melangkah saja, maka kemudian Tuhan akan meneruskan langkah kita. Persoalannya saudara, kita ini tidak berani melangkah. Langkahkan pertama, saudara, maka dikatakan pada saat Yosua itu mau masuk ke Kanaan, dia melihat air yang berbuih-buih di sungai Yordan. Mereka tidak mengenal berenang, zaman dulu air itu meluap-luap, saudara. Kalau mereka melihat sampai air ini terputus baru jalan, gak mungkin. Dikatakan ketika mereka melangkah, saudara, maka kemudianlah Tuhan membuka jalan. Amin. Persoalannya orang Kristen itu tidak berani melangkah. Langkahkan kakimu pertama. Saudara, ambil komitmen konsisten pertama. Di situ Tuhan akan buka jalannya lebar-lebar. Tapi kalau kita tidak pernah melangkahkan pertama, jangan harap ada sesuatu yang terbuka bagi kita. Ketika saudara kita mau ke gereja, apa yang terjadi saudara lihat? Kita ambil suatu beban umpama pelayanan. Ketika kita di gereja, berkat itu bukan di dalam gereja, berkat uangnya. Sehingga orang di gereja tidak boleh cari berkat uang di gereja. Artinya, mau dagang ini saudara, mau nipu orang tidak boleh. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi sebenarnya. Ketika Yesus mau masuk ke bait Allah atau ke tempat ibadah, maka dikatakan saudara, yang masuk harus bayar pajak. Luar biasa enggak? Gereja sekarang saudara sudah mulai. Saya juga dikasih tahu teman-teman. Bapak lihat itu Pak, di ini, di itu, media-media. Itu orang-orang semua datang ke gereja, mau masuk sama pendetanya di depan, ada kotak persembahan, masuk dulu. Baru masuk, saudara. Ngeri, saudara. Yesus juga pernah mengalami seperti itu. Mau masuk ditahan dulu, harus bayar. Tapi saudara lihat, Yesus cuma suruh muridnya untuk mengambil uang di mulut ikan. Artinya saudara, kita di gereja, ya saudara, bahwa apapun yang di gereja lakukan, Tuhan selalu menolong kita. Apalagi di gereja saudara, masuk di rumah Tuhan, pasti Tuhan membekali kita. Hanya cuma gereja, jangan membebani jemaat. Kebanyakan saudara gereja membebani jemaat. Padahal Yesus membekali jemaat. Kan bingung saudara. Betul kan? Coba lihat bait Allah ini. Membebani enggak? Waktu Yesus memasuk, membebani. Sampai Yesus enggak punya uang. Terus di mana kita punya uang? Enggak ada, ya sudah kamu ambil aja uang di mulut ikan. Jadi dari sinilah saudara, banyak sekarang gereja itu membebani jemaat. Dan jemaat itu senang, luar biasa enggak?
Mungkin kita akan merubah style, saudara. Kita akan rubah 1, 2, 3, jangan 10%, 12%, 15%, tambah senang mungkin. Padahal Yesus tidak membebani gereja, maksudnya jemaat, tapi membekali jemaat. Ingat itu saudara. Kalau ada gereja membebani saudara, berarti saudara ada dua hal. Pertama, saudara memang tidak mengerti, tidak mau tahu. Atau memang saudara itu senang dibebani. Tapi sebenarnya kalau hidup kita bersama dengan Tuhan, kita nggak perlu dibebani, karena kita pasti dibekali. Amin. Dibekali dengan kekuatan Tuhan. Sebab itu saudara, tidak main-main kita lihat saudara, yaitu tema kita hari ini, beribadah dengan karakter Kristus. Perlu sekali. Beribadah dengan karakter Kristus. Makanya di gereja itu banyak orang saudara, maksudnya di gereja itu bergereja supaya diberkati Tuhan. Salah saudara, dia bergereja supaya mencari Tuhan. Itu loh. Berkat itu ada di luar gereja. Maksudnya kalau saudara kerja pasti diberkati. Gitu loh. Ini saudara. Tapi kebanyakan kita sudah berubah. Itulah satu teologi yang namanya kemakmuran. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Siapakah manusia Allah? Saudara dan saya ini manusia memang. Tapi disebut manusia Allah karena di dalam diri kita ada Tuhan. Hai manusia Allah, kita manusia yang lemah. Saudara. Hai manusia, kita manusia yang terbatas. Namun walaupun kita lemah dan terbatas, ada Allah di dalam diri kita. Jadi saudara tidak boleh merasa dirimu sendiri. Tidak boleh merasa apa, aku mau. Tapi belajar saudara untuk mulai saudara berunding. Artinya menyerahkan segala sesuatu kepada si pemilik hidup saudara. Yang tidak jauh, dia ada di surga. Tetapi dia juga ada dalam diri kita. Sehingga di dalam doa Bapa kami, saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi antara surga dan bumi itu menyatu ketika saudara menjadi percaya kepada Tuhan. Surga di atas, saudara, bumi di bawah. Tetapi menyatu ketika Yesus ada dalam hidup kita. Makanya saudara, banyak orang yang belum percaya Tuhan, dia mencari Allah di surga. Bagi orang yang percaya Tuhan, memang Allah di surga, tapi surga juga ada di dalam hatimu. Amin. Nah, coba mukanya dilihat dulu, ada surga atau setengah neraka ini. Jangan-jangan ini dapur yang lagi berantakan. Betul saudara? Ya, jangan-jangan ini kandang yang rumit semuanya. Jadi memang kita akan sampai di surga. Tapi surga juga sudah ada di dalam hati kita. Allah ada di surga. Tapi dia ada dalam hati kita juga. Sebab itu dikatakan, hai manusia Allah. Perhatikan ini. Saya tidak khotbah ini terlalu dalam. Tetapi kemanapun saudara pergi, ingatlah bahwa kita tidak pernah sendiri. Sesulit apapun firman tetap akan menolong kita. Sesukar apapun juga Allah selalu membekali kita. Amin. Apapun masalahnya, saudara, hatimu bukan tempat untuk kesulitan, kesusahan. Tapi surga yang ada di bumi. Jaga hati kita, saudara. Jangan ada kepahitan, ada kekecewaan. Saya mau terus bacakan. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Yang harus dikejar itu. Yang dijauhi kejahatan-kejahatan yang di atas. Kejarlah ibadah. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran. Kejarlah kelembutan. Apa yang dikejar? Bukan berkat. Saudara, berkat itu pasti disediakan. Pasti dibekali. Gak usah minta, saudara. Yang dikejar itu seperti ini. Tapi kalau saudara di gereja sudah berubah, berbahaya.
Sehingga ibadah kita harus punya karakter. Ya, setia, kasih, sabar, kelembutan yang ada mega project karakter Kristus. Itu jelas sudah ada. Paham saudara? Jadi yang dikejar apa? Saudara? Kejarlah keadilan. Kejarlah ibadah. Kejarlah kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Jadi ibadah itu dikejar. Artinya jangan sampai saudara bolong-bolong. Atau sampai saudara 1 bulan cuma 1 kali. Saya saudara, waktu tahun 99 di sini, mertua saya ketika sakit kanker stadium 4 sudah menyebar. Zaman dahulu itu, kanker tahun 99 itu sudah nggak usah ngomong. Kalau sekarang aja menakutkan, kalau dulu bukan lagi menakutkan. Sudah sangat-sangat, saudara pikir sendiri. Tetapi kemudian mertua saya sembuh. Cuma berapa bulan aja, 3-4 bulan. Itu tahun 99. Tahun 2023 tidak pernah kambuh, baru dipanggil Tuhan. Usianya hampir 90 tahun. Waktu sakit kanker itu usianya sekitar 70 tahun lebih. Sekitar 70 tahun. Badannya kurus, saudara, tetapi Tuhan tetap tolong. Sehingga saya ada di sini. Ketika saya ada di sini, saya tidak tahu inilah memang rencana Allah. Kadang-kadang Tuhan ingin menyeberangkan kita ke satu tempat, tapi karena kita tidak berani menyeberang, maka Tuhan izinkan persoalan yang memaksa kita untuk menyeberang. Melalui mertua saya yang sakit kanker. Saudara, mau tidak mau, saya, istri, dan anak saya waktu itu masih umur berapa ya? 4 tahunnya, 3-4 tahunan. Kami terpaksa di sini. Dan dari sinilah kemudian kami tinggal di sini, saudara. Tapi kalau tidak ada sakit kanker, mertua saya, mungkin saya sampai hari ini tidak mungkin ada di Singapura. Mungkin tinggalnya tidak tahu di mana, saudara. Jadi apa saya tidak tahu. Yang masih tetap manusia ya. Jadi jangan pikir enggak, saudara. Jadi saudara, lihat kadang-kadang kita tidak berani. Tapi Allah memberikan kepada kita sesuatu hal yang baik. Dan waktu kami di sini, anak saya 4 tahun terpaksa sekolah. Sekolah karena mertua sembuh ya anak tetap sekolah di sini. Jadi sekolah di sini. Dan selama sekolah, saya saat itu memang sebagai pelayan Tuhan, buka persekutuan. Tetapi saudara, saya tetap ikut gereja. Jadi bergereja di gereja lain. Karena belum punya gereja, nggak membuka gereja. Cuma ada persekutuan, saya bergereja. Selama saya di Singapura, saudara, hampir tidak pernah absen ke gereja. Ketika anak saya sudah mulai besar, mau SD, SMP, SMA, walaupun ada ujian, tetap harus ke gereja. Tetap harus mencari Tuhan. Karena Tuhan selalu membekali. Sebelum kita ke gereja, Tuhan pasti membekali. Amin. Jadi kalau saudara mau ke gereja, jangan ditahan. Kalau ditahan, bekal Tuhan juga tertahan. Jadi kalau saudara mau ke gereja, paksakan ke gereja. Karena Tuhan membekali kita sebelum kita ke gereja. Amin. Jadi Tuhan selalu membekali kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, anak saya di sekolahan bukan juara, tapi tetap ada di tempat-tempat. Ya tanya sendiri sama dia lah. Dia sudah bisa khotbah kok. Tepuk tangan dulu. Tanya dia sendirilah. Apalagi nanti sebentar lagi dia mau nyanyi. Saya takut. Ini ada grupnya soalnya di sini ini. Ini grupnya yang sudah mulai jago-jago nyanyi. Ya, itu. Kenapa saudara? Dia tetap stabil. Artinya kalau kita konsisten dengan Tuhan. Ya, konsisten, stabil dengan Tuhan. Maka kita di dalam dunia ini juga stabil. Tapi kalau kita nggak stabil, hidup kita nggak stabil. Makanya di mobil ada namanya stabilizer.
Nah, sporing, balancing, betul nggak saudara? Nah, kalau itunya stabil, mobilnya pasti stabil. Biar mobil semewah apapun juga, kalau sporing, balancingnya atau pernya itu tidak stabil, ya sudah bengkok sedikit. Makanya saudara di sini kita perlu stabil, maksudnya konsisten, komitmen di dalam pelayanan atau bergereja, maka hidup kita tentu akan stabil juga. Kalau kita bergelombang di gereja, saudara, maksudnya beribadah cari Tuhan, kita akan bergelombang juga. Bergelombang bagus itu kalau lagu. Betul, saudara? Betul kan? Mana ada lagu gitu, ku mau cinta Yesus. Tidak ada, saudara. Pasti bergelombang, ku mau. Gak ada, ku mau cinta Yesus. Tidak ada. Tetapi kalau saudara, hidup saudara bergelombang, susah, sakit, menderita, parah, senang, sakit. Susah lagi, menderita, parah, capek. Ditipu orang sakit, masuk penjara lagi, senang hidup. Saudara makan pasal lagi, muntah, sakit, mentaber. Mana enak, saudara. Memang sekali-sekali ada sulit, gak apa-apa. Tapi kalau bergelombang terus ya enak. Diundang orang hari ini pasti, wah makan enak. Malamnya masuk rumah sakit. Untuk apa, saudara? Betul gak, saudara? Hari ini dapat hadiah, pulang dirampok. Cuma pakai celana pendek pulang kaos utang, saudara. Untuk apa? Jadi hidup itu harus stabil juga. Makanya kita lihat poin pertama itu, saudara, manusia Allah dan mengejar ibadah. Kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita tidak boleh membiasakan, saudara, dikatakan untuk menjauhkan diri dari pertemuan. Bahkan harus semakin intens, semakin giat. Semakin giat, semakin semangat di dalam pertemuan-pertemuan itu. Semakin senang, saudara. Kenapa, saudara? Percaya, saudara. Semakin kita mau, saudara, ikut Tuhan, tahu Tuhan selalu membekali. Amin. Membekali, saudara. Itu saudara tanam dalam hidup saudara. Jadi percayalah bahwa Allah itu membekali, bukan membebani saudara. Dia selalu membekali hidup saudara. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita harus, sebagai manusia Allah, itu kita harus mengejar ibadah. Karena kita ada Tuhan di tempat ini. Saudara. Tuhan tidak perlu ibadah. Tapi Tuhan di tempat ini, saudara, membuat supaya hidup kita ini beribadah. Supaya Tuhan itu bisa menyampaikan sesuatu melalui hati kita. Nah, kalau kita tidak dengar firman Tuhan, bagaimana dia mau bicara kepada kita? Kita harus mendengar firman Allah, baru disinilah Tuhan berkata, itulah firman yang harus kamu lakukan. Hal yang kedua kita lihat, yaitu mengejar karakter Kristus. Mengejar karakter Kristus. Tapi kita lihat dulu 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Ulang ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu kejahatan-kejahatan yang di atas. Dan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini karakter Kristus. Jadi kalau kita tidak punya karakter ini, saudara, ibadah, maka ibadah kita menjadi kurang berguna lah. Atau sia-sia. Loh kok bisa, Pak? Perhatikan ya. Perhatikan nih, saudara. Dikatakan, walaupun aku bisa berbahasa semua bahasa manusia. Berapa ribu itu saya tidak tahu. Dan bisa berbahasa malaikat. Malaikat kan roh, berbahasa roh. Kalau aku tidak punya kasih, itu seperti gong berkumandang, canang gemerincing. Suaranya bagus, orang lihat, wih hebat. Tidak ada hasilnya. Orang yang punya karunia hebat, kalau nggak disertai karakter kasih aja, nggak ada gunanya semua. Walaupun aku bisa bernubuat, mengusir setan, punya hikmat pengetahuan, mempunyai iman
sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Bayangkan, siapa ngomong tidak ada gunanya? Dunia pasti, wah berguna. Bukit diratakan, saudara, tidak usah pakai biaya besar. Dunia mengatakan seperti itu, tapi Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan? Walaupun gunung orang mati pun kamu bangkitkan, kalau nggak punya kasih, tidak ada gunanya. Bagi Tuhan itu mujizat itu bukan nomor satu. Bagi manusia mujizat itu nomor satu. Bagi Tuhan mujizat itu bukan nomor satu. Ingat itu. Sama-sama nomor satunya. Tapi bagi Tuhan itu bukan nomor satu. Bagi manusia itu nomor satu. Berbeda. Bagi Tuhan nomor satu itu kasih. Bagi manusia kasih itu bukan nomor satu. Berbeda. Makanya perlu gereja untuk mengerti kebenaran Allah. Makanya Tuhan izinkan kepada kita punya karunia. Ketika kita punya karunia, saudara, disitulah ujiannya. Gitu loh, ujiannya. Apakah kita ini benar-benar manusia Allah yang punya karakter? Atau kita manusia yang cuma percaya Allah? Itu berbeda. Makanya sulit, saudara. Kalau di gereja kita bicara tentang kasih, itu tidak ada banyak orang di gereja. Karena bagi gereja kasih itu, bagi umat Tuhan, kasih itu bukan nomor satu. Bagi Tuhan nomor satu. Jadi gereja kalau mau maju, itu harus karunia nomor satu. Dikobarkan. Tapi bagi Tuhan, itu bukan nomor satu. Jadi kita mau rame, saudara, karena dunia, atau kita mau karena Tuhan. Jadi kita mesti merubah cara makan kita. Dulu mungkin kita, saudara, di Indo. Ini kan masih di luar Indo. Kita makan pagi, makan super mie, siang Indomie, malam mie lezat. Ya kan kita makannya ini. Sekarang kita dirubah di sini. Makanya Pak Coy mie, betul nggak saudara? Sudah macam-macam lah. Nah itu beda-beda. Terus kita mulai makannya beda lagi di sini. Nah, kenapa? Kita mesti melatih lidah kita. Saudara coba kalau saudara pergi ke mana? Ke Indo. Saudara bisa cari namanya rujak, cari namanya rawon. Betul nggak saudara? Di sini nggak ada, yang ada saudara nggak ada di sini rawon. Pecel sulit setengah mati. Mana? Makanya kita harus membedakan di tempat ini. Nah kalau di Singapura saudara mau pesta, aku mau pesta makan pecel, pulang aja ke Indo. Kita harus mencocokkan, harus berubah gaya kita. Demikian juga ketika kita di gereja, apa yang Tuhan sajikan kepada kita, itu kasih. Kita tidak boleh mengejar karunia. Karunia itu pemberian. Itu ujian. Satu contoh juga dikatakan yang 1 Korintus 13 ayat 3. Tadi 1-2. Walaupun aku memberikan sesuatu. Segala yang aku punya di gereja. Sampai mati pun terbakar. Bayangin saudara. Ini mau kebakaran. Semua cepat keluar semua. Saya nggak apa-apa mati sendiri. Saudara. Itu tidak ada gunanya. Bayangkan seperti itu. Kalau nggak punya kasih, yang kita korbankan itu tidak ada nilainya. Saya selalu memberi contoh banyak kepada banyak orang. Ya kemarin sudah saya contoh, saya nggak mau contoh lagi lah. Itu penting saudara, mesti ngerti. Jadi ada perbedaan. Nah kalau kita lihat lagi saudara, kenapa kita ini harus sangat hati-hati dengan karunia-karunia. Kita tidak pernah mau mengundang banyak pendeta yang selalu mengobarkan karunia. Karena karunia itu setiap orang pasti dapat. Pendeta itu punya, belum tentu kita punya. Kita punya, pendeta itu belum tentu punya. Tetapi karakter itu yang perlu dibentuk, betul ya? Makanya saudara kan punya anak, ingin mendidik karakter anak itu. Makanya saudara lihat itu. Di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Yang tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Hafal. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku.
Itu ayat 21, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan mujizat demi namamu. 3. Bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Hebat enggak? Tapi katakan Tuhan, pada saat itu aku akan berterus terang. Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena bukan orang persekutuan Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Luar biasa enggak? Intinya di sini loh. Aku karuniakan melakukan kehendak Bapak. Kejahatan. Jadi karakter itu kebaikan. Yang dikejar hari-hari ini adalah nubuatan terus. Sama bahasa roh itu dari dulu sampai sekarang. Kalau bahasa roh nubuatan itulah jagonya karismatik Pantekosta kayak kita. Ini dikejar terus. Karakternya lupa. Nah kita harus merubah. Kita boleh dapat ini. Tapi kita harus utamakan yang ini. Sekarang saya punya pengalaman. Saudara, ini pengalaman ya. Sebenarnya begitu banyak sekali, tapi saya tidak mau terlalu menceritakan. Suatu hari kami ada satu persekutuan. Pemilik rumah persekutuan itu tempatnya gede. Di daerah perumahan elit. Di tikungan. Ada satu pendeta datang. Saat itu sedang, zaman dulu ya, nggak ada kata viral. Sedang mulai menanjak begitu loh. Kontroversial. Kalau mau menjadi terkenal harus kontroversial. Saya pernah cari, saudara kalau mau menjadi viral di mana? Di media, mesti kontroversial. Salah satu contoh mama, jalan aja bikini, pakai bikini ke orchard, pasti viral. Betul nggak? Loh ini jujur ngomong, betul-betul ini. Iya toh, betul ini. Kalau saudara mau khotbah, mau viral, ini saudara, ini kalau rambut saya lincipkan sampai setengah meter, saya cat hijau merah putih, jadi itu viral juga. Jadi untuk viral langsung saudara, orang ngomong ini aneh, besok diundang-undang dapat duit banyak. Nah ini sekarang teori-teori ini sudah berbahaya sekali. Nah zaman dulu seperti itu, orang ini saudara suka-suka ya berbuat begitu. Akhirnya ya kurang baik lah. Suatu hari Tuhan berkata kepada saya, nggak ada persekutuan hari ini. Loh kok nggak ada? Aku yang akan beracara sendiri. Ternyata saudara, jam 5 sore, jam 6 kita persekutuan jam 7. Ada angin kencang, saya tidak ada. Itu cuma di rumah itu aja, daerah situ. Itu cuma radius di rumahnya dia saja. Kiri tetangga, kiri kanan nggak ada. Angin kencang berputar. Solahatnya dia, pemanas itu, hilang nggak tahu kemana. Tetangga kiri kanan nggak ada apa-apa. Semua rumahnya kaca, semua hancur. Punyanya dia. Gentengnya itu saudara, ada jatuh, tapi semuanya tersusun, ada orang mau pasang genteng. Tuhan ngomong, aku berbicara sendiri. Jadi saya nggak ada pembicara. Teman-teman saya berkata, siapa yang khotbah? Nggak ada, Tuhan yang mau khotbah. Aneh Pak Fengky gitu. Tapi itu terjadi. Karena saudara, ya pendeta ini datang sama orang ini sedang diskusi untuk mengambil alih. Memecah gereja, persekutuan. Orang itu diperingatkan tapi gak sadar. Ya sudah, akhirnya perjalanan waktu kami memisahkan diri daripada ribut lah. Persekutuan itu sudah jemaatnya 150 lebih dan banyak orang-orang kaya di perumahan elit. Nah itu pemilik rumah sama pendeta ini tidak tahu bagaimana ingin mengambil, sudahlah, ambil lah. Kita nggak ada urusan lah. Daripada repot berkelahi, kita harus mengasihi. Sudah, kita berpisah baik-baik. Saya sebagai pemimpinnya. 5, 6 tahun, 7 tahun lebih, saya dapatkan sebuah mimpi. Mimpi teman saya yang punya persekutuan ini, datang ngomong kepada pendeta besar yang punya jemaat di atas 30.000 orang. Bayangkan, pendeta besar diakui seluruh dunia, dia ada di Indonesia tepian. Dia datang dalam mimpi dan dia berkata, Pak akan jadi ini, Pak akan jadi ini, dalam mimpi begitu. Terus waktu itu dalam mimpi saya berkata, saya tidak sebut namanya, namanya Mama gitu saudara, gitu. Kaget namanya itu.
Kamu kok ngomong itu? Bukan dari Tuhan. Shh, yang penting dia senang. Itu dalam mimpi, saudara. Ya sudah. Saya tidak ngomong apa-apa. 2 tahun kemudian, gereja besar ini hancur berantakan. Karena dia melakukan sesuatu nubuatan dari orang ini benar. Untuk membangun sesuatu, saya tidak bercerita ini, bangun sesuatu yang harganya 1-2 triliun. Tetapi kemudian uang 1 triliun lebih habis di situ dan tidak jadi apa-apa. Dan gereja itu hancur. Saya tahunya itu karena ada wakil pendeta ini yang top ini, juga top pendeta ini. Datang ketemu saya marah-marah. Saya kan tinggal Singapura, saya nggak tahu apa-apa. Datang ini, Pak Fengky. Oh dia nggak pakai Pak, saya pakai Fengky dia. Fengky, kenapa? Itu anak buahmu merusak gerejaku pakai nubuatan. Siapa? Itu saudara. Maksudnya dia gitu saudara. Loh, dia nggak kumpul sama saya sudah sekian tahun kok. Dia kan dia jemaat kamu. Gara-gara dia menubuatkan pemimpin kita. Sampai kita pecah berantakan semua. Uang 1,5 triliun hilang semua untuk proyek yang nggak karuan. Saudara, mau tidak mau, berhati-hatilah dengan nubuatan. Nubuatan itu untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, tapi belum tentu semuanya itu, saudara, dari Tuhan. Yang penting karakter itulah yang harus dibentuk. Buah roh itulah yang penting. Kalau tidak, saudara, ini pengalaman satu pendeta terbesar yang di Indonesia saat itu. Hancur berantakan. Hanya cuman karena satu nubuatan saja. Dan itu pas kok Tuhan kasih saya melalui mimpi. Itu nggak main-main. Yang ketiga, dipanggil untuk bertanding iman. Satu Timotius 6 ayat yang ke-12, ulang. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan. Ikrarkan janjikan. Ikrar janji yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara. Yang benar. Bukan asal bertanding. Dan rebutlah hidup yang kekal. Merebut. Saudara. Loh, bukannya kita dikasih jelas. Saya dulu kemarin ngajar tentang keselamatan. Sangat bagus, saudara. Intinya begini. Keselamatan itu sekarang di dalam teologi kekristenan dibagi 2. Yang dari kelompok Calvinis, itu ya kelompok Calvinis, sekali selamat tetap selamat. Yang di kelompok Armenian, keselamatan bisa hilang. Ini bertengkar terus sejak 600 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu terus bertengkar gereja ini, saling bunuh-bunuhan. 2 ini. Yang satu berkata, sekali selamat tetap selamat, nggak hilang. Yang satu selamat bisa juga hilang. Nah, gereja best tidak ikut kiri ataupun kanan. Orang berkata, nggak bisa Pak, harus dibagi. Enggak. Kami back to Jesus teaching. Jadi, loh, tapi Bapak, firman Tuhan berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Berarti hilang. Mungkin hilang, seperti Yudas. Berarti Bapak Armenian tidak. Loh kok aneh? Gitu. Kami percaya juga Calvin, percaya juga Armenian karena ada di Alkitab. Terus bagaimana? Saya kasih contoh saudara. Kalau Tuhan memberi, hilang enggak? Enggak. Fengky saya beri. Ini dikasih. Terus saya enggak terima. Ya, diberi sini. Sini aja gampang. Diberi di sini. Saya enggak mau terima. Pemberian itu tetap ada di sana kan. Benar kan? Nanti suatu hari saya mau masuk suatu saat seperti penjahat di sampingnya Yesus mau mati. Tuhan ingatlah aku. Diambil enggak? Diambil. Betul enggak saudara? Tapi ada juga yang diberi nolak sama sekali sampai mati pun. Bisa paham ya? Tapi ada yang diberi, saudara. Ambil, saya ambil.
Betul kan? Saya ambil kan? Terus saya buang. Saya buang. Masih tetap ada di situ dia. Kalau dia mau bertobat, ambil lagi, dia selamat. Kalau dia tidak ambil, hilang. Artinya, kalau Tuhan selamatkan kepada kita, waktu di kayu salib, itu pasti, sampai orang itu mati, baru. Tidak ada. Saudara. Untuk Tuhannya itu pasti. Tapi untuk kita ini, tergantung dari kita juga. Bisa paham ya? Kita mau buang atau kita mau ambil. Kita mau simpan atau kita mau buang. Saudara, dibuang tetap ada, tapi bukan berarti orang itu selamat. Itu namanya keselamatan dari Tuhan, bukan berarti, sudah gak mau terima, tak buang ya, hilang ya. Enggak, tetap ditahan. Sampai orang itu mati, mau terima enggak. Ketika orang itu murtad, keselamatan dari Tuhan tetap ada. Tidak mungkin hilang. Tetapi orang itu mau terima balik enggak. Bisa paham saudara? Jadi bicara Tuhan itu tetap, bicara manusia itu yang belum tetap. Karena hati kita ini saudara, tidak selalu tetap. Jadi saya bicara Calvin ada, Arminian ada. Tapi kami tidak pernah bicara soal-soal dua perdebatan itu. Kami bicara hari ini, rebutlah hidup yang kekal. Katakan amin dulu. Artinya di sini saudara, apa yang Tuhan beri itu pasti. Tetapi kalau kita tidak mau menerimanya, itu juga urusan kita. Hari ini saudara kita nerima, rebut. Jangan soalnya apa, ini mau direbut iblis juga. Hati-hati, ini akan diambil oleh dunia. Sebab itu kekristenan harus belajar hari ini. Kami tidak pernah bicara Arminian Calvin, kami bicara bahwa keselamatan itu tetap ada sampai penghakiman. Hanya kita mau buang atau kita mau pelihara. Bisa tangkap ya. Nah, jadi disinilah saudara letaknya kenapa back to Jesus teaching. Kita tidak ikut kiri kanan. Itulah yang Tuhan membekali kepada kita. Ya, kita bicara tetap saudara. Kisah Rasul 7 ayat 40-42 yang terakhir. Dipanggil untuk bertanding ya. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. 41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. 42. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Inilah saudara, manusia itu senang membuat Allah-Allah sendiri dalam hidupnya. Itu ayat yang tadi dikatakan ayatnya yang ke-40. Ketika Musa naik ke Sinai, karena Tuhan panggil dia, maka mereka tunggu-tunggu kok nggak pulang, kok balik. Mereka berkata, buatlah Allah bagi kami Harun. Jadi manusia itu senang membuat Allah. Allah sudah ada dalam hidup kita. Jangan pernah buat Allah lain di dalam hidupmu lagi. Amin. Yang sudah ada ini kita harus hormati dan kita taati. Ketika kita tidak mentaati dan menghormati firman Allah, maka kita akan membuat Allah-Allah lain. Saudara, melalui apa? Banyak hal. Banyak nanti saudara akan berkata macam-macam dalam hidup saudara. Tentang alibi saudara, alasan saudara, apa saja akan terjadi. Karena manusia sering buat. Apa salah satunya saudara? Ya termasuk hobi sampai meninggalkan gereja. Contohnya hobi yang paling sederhana, tapi orang bisa tidak ke gereja. Pelihara anjing. Sederhana ya, pelihara anjing. Gak ke gereja, ngejak jalan-jalan anjing Pak. Luar biasa. Loh itu ada saudara. Benar loh. Itu sederhana aja seperti itu. Belum yang lain-lainnya.
Apalagi hobi. Hobi apa mungkin saudara? Mungkin saudara bicara bulu tangkis. Yang hobi bulu tangkis. Persis hari Minggu. Jam 10. Final. Indonesia dengan Cina. Pasti nggak datang. Ya saudara, benar nggak? Makanya kemarin itu ada yang namanya apa, konser. Siapa namanya itu? Ya, enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak jelas. Saya ditawari tiket 2, saya enggak mau. Orang yang beli tiket kasih saya enggak. Coba kalau konser itu jam 10, Minggu, gereja sepi. Saudara. Untung konsernya itu bukan hari Minggu, saudara. Bukan jam 10. Ini salah satu, boleh kita suka sesuatu, tapi ingat, pertama yang harus kita ingat, manusia kalau sudah tidak mau mentaati firman Tuhan dalam hidupnya, pasti dia akan buat Allah lain. Kalau sudah minggu tidak disiplin belajar firman Allah, pasti dia akan buat hobi sesuatu. Nah, itu makanya harus hati-hati. Saudara, kalau kita sudah mulai itu, kita hilang. Sebab itu kekristenan, yakinlah bahwa Allah selalu menyertai kita dan membekali kita. Dan hubungan kita tidak boleh sampai putus. Begitu putus, saudara akan buat Allah lain. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.